Di antara sunyi hutan dan gemerlap sang surya, seorang petualang fotografi satu alam liar mulai beraksi. Penyaksi bisu keagungan alam, selalu setia mencatat kehidupan dalam setiap jepretan, memeluk keajaiban yang tersembunyi di antara daun dan ranting. Memang kondisi alam sangat menentukan ada tidaknya habitat burung yang hidup di alam bebas. Semakin terpelihara alamnya, berarti ekosistemnya pun terjaga dengan baik. Kondisi alam kita saat ini untuk memotret burung memang ada sedikit perubahan dan ketika dulu memang lebih gampang untuk memotret burung, dan dengan teknologi yang saat ini memotret burung sangat gampang dan mudah karena teknologi yang berkembang dan observasi terhadap kehidupan burung saat ini memang agak sedikit dan alat kita semakin bagus, tapi burung yang kita potret agak berkurang, dan kesempatan itulah bagaimana kita memotret burung-burung yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman, baik kawan-kawan, bagaimana melestarikan alam dan bagaimana kita menciptakan sebuah sejarah tentang burung-burung yang ada di Kalimantan Selatan. Tahura Sultan Adam Mandiangin memang menjadi salah satu spot fotografi satwa alam liar. Jarak yang tak terlalu jauh dengan ibu kota Kalimantan Selatan membuat para penghobi fotografi satwa alam liar memilih tempat ini sebagai pilihan terbaik di Kalimantan Selatan. Ya, dengan lensa dan kamera yang mampu menangkap momen di ketinggian, mata telanjang tak cukup kuat untuk mengabadikan hal yang tak kasat mata. Perlu alat tambahan untuk dapat menyaksikan keindahan tersembunyi. Memotret burung di Taman Hutan Raya ini, biasanya saya dapat menemukan beberapa jenis burung yang ada di sini seperti pauk hijau, kemudian raja udang punggung merah, kepodang hutan, dan macam-macam jenis burung elang seperti raptor ya, seperti elang perut karat. Kemudian elang laut pun kadang-kadang bisa melintas ini, kemudian ada elang hitam, dan berbagai macam jenis burung lah yang ada di sini. Mungkin kawan-kawan yang bisa menikmati alam di Tahura ini tidak hanya menikmati taman wisatanya saja, cuman bisa menikmati keindahan alamnya yang ada di dalamnya seperti hewan dan burung-burung yang di sini. Genre burung yang saya pilih adalah saya hanya menyukai kemudian dari melihat dari media-media sosial yang
teman-teman aktivitas di alam liar, saya perhatikan memang menarik. Kemudian saya mencoba dengan teknologi kamera yang saat ini, mengapa tidak kesempatan ini, mengapa kita sia-siakan dengan teknologi yang canggih dan alat yang canggih, kita lebih mudah untuk memotret. Kalau dibandingkan dengan tempo dulu orang memotret itu sulit. Ya dengan teknologi yang sekarang lebih gampang, tapi jangan menyia-nyiakan burungnya sudah tidak ada, sedangkan alat kita canggih, janganlah sia-siakan kesempatan ini. Saat dirasa cukup berpetualang di hutan raya Mandiangin, kita wajib bergeser ke arah timur menuju Danau Waduk Riam Karna. Tak kalah eksotis, Danau Riam Kanan menyimpan keindahan yang tak terlupakan. Tak terkecuali bagi penghobi burung, karena di tempat ini jika beruntung, kita akan menemukan habitat burung yang indah. Menembus kerlipan air, menghadirkan keindahan tak terpisahkan dari Danau Riam Kanan yang membentuk kehidupan alam. Membidik burung liar dengan posisi di atas perahu tentu tak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan trik khusus untuk tidak mengusik keberadaan satwa alam liar. Adalah sensasi tersendiri saat menyaksikan tingkah lucu burung dalam jarak dekat. Tips dan trik dalam memotret fotografi satwa alam liar seperti di perairan yang seperti ini dan di posisi kita di posisi booth seperti ini, yang diperhatikan adalah stabilisasi kita dalam memotret dan tentunya kehati-hatian dalam memotret. Perhatikan posisi kita, takutnya nanti kita jatuh atau apa. Nah, dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menentukan kecepatan dalam memotret dan menentukan bidikan yang tepat dan menentukan antara jarak yang kita jangkau. Karena kita menggunakan speedboat, otomatis keberadaan burung itu agak terganggu memang. Dan caranya adalah dengan membidik dengan mengikuti si objek. Kemudian setiap objek itu memang kita perhatikan lebih baik memotret terlebih dulu walaupun jauh ya. Yang penting kita bisa dapat identifikasi terlebih dahulu. Kalau kita bisa lebih dekat, lebih bagus. Dan perbedaannya adalah ketika kita berada di hutan yang seperti di dalam gitu adalah rintangannya adalah yaitu ranting-ranting pohon yang kecil itu yang biasanya mengganggu ruang fokus dan ruang ketajaman dalam memotret. Yang lebih utama adalah identifikasi setiap spesies burung itu penting dan kita perhatikan dulu nih apa sih yang menjadi daya tarik dalam aksi-aksi dalam setiap burung melakukan baik itu dia makan, bertelur, seperti bersarang seperti itu, kemudian memberi makan anak. Nah itulah yang perlu kita amati, kemudian diamati dulu apakah dia polanya, teritorinya seperti di tempat itu aja atau berpindah-pindah. Nah itulah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dalam memotret. Dan tips yang ketiga yaitu lebih banyak memperhatikan jenis burung. Kita ketahui dulu jenis suara, kemudian polanya mereka makan apa,
Kemudian seperti bulan-bulan tertentu, baik dia makan musim berbunga atau buah seperti itu. Seperti yang di air ini biasanya debit air yang lebih tinggi biasanya memang berkurang. Dan debit air yang kecil itu biasanya ikan-ikan lebih gampang untuk para binatang seperti burung raptor itu biasanya burung-burung itu lebih gampang untuk dapat ikan. Nah, dan biasanya di Waduk Riam Kanan ini ada tunggul-tunggul atau ranting yang di tengah air itu biasanya raptor itu nongkrong di sana ketika dapat ikan lalu dibawa ke batang pohon yang muncul di permukaan Waduk Riam Kanan ini. Danau Riam Kanan memiliki keajaiban yang membuatnya istimewa. Dikelilingi perbukitan hijau dan hutan tropis yang subur, menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan. Air danau yang jernih dan tenang menawarkan suasana damai. Selain menjadi berkah tersendiri bagi warga Kecamatan Aranio dengan usaha keramba ikan. Keramba ikan yang bertebaran di sisi kiri dan kanan danau menambah cantik pemandangan Danau Waduk Riam Kanan. Alhamdulillah dengan adanya Waduk Riam Kanan ini artinya membawa berkah bagi kami khususnya desa kami Tujuan Baru dan khusus pribadi juga kami juga alhamdulillah dengan adanya Waduk Riam Kanan ini kami bisa membudayakan ikan dengan bermacam-macam ikan, diantaranya ikan mas, ikan nila. Ini alhamdulillah menunjang bagi ekonomi di desa kami, khususnya kami pribadi. Alhamdulillah kurang lebih sudah hampir 10 tahun lebih kami mengelola. Mulai dari keramba ukuran kecil, sekarang kan jalapung. Nah alhamdulillah. Dulu awalnya itu dari keramba aja Pak dulu, keramba yang kita isi 250 satu buah keramba tuh. Sekarang alhamdulillah meningkat menjadi jalapung, bisa diisi satu buahnya 30.000. Nah alhamdulillah. Artinya dengan adanya Waduk Riam Kanan ini alhamdulillah menunjang bagi ekonomi di desa kami, khususnya di kami. Kembali bergerak mengikuti arah perahu. Di kejauhan mata dimanjakan dengan pemandangan tebing batu. Tampak seperti biasa saja, namun saat mendekat ternyata gunung api purba. Gunung api purba memiliki sejarah yang tak terlupakan bagi warga Aranio.
Gunung ini terkenal dengan formasi batuannya yang unik dan merupakan bagian dari sejarah geologi yang sangat tua. Dan bisa memberikan wawasan tentang proses pembentukan bumi di masa lampau. Dari puncak Gunung Batu Purba, kita bisa menikmati pemandangan indah beberapa bukit danau riam kanan. Sejak ratusan tahun silam, di pulau ini pernah terjadi letusan gunung berapi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Geofak Meratus, bahwa di lokasi ini pernah ada gunung berapi. Gunung ini nyaris luput dari perhatian para wisatawan, karena cerita mistisnya yang masih sangat kental hingga kini. Ini kalau orang warga di sini nyebutnya batu kota. Ya cuma kami heran kok bisa ada ini batu gunung berapi di bawah air, di atas air. Namanya Gunung Batu Purba. Nah itu jadi kami heran setelah diteliti sama Geopark, ternyata ini peninggalan gunung berapi zaman purba, mungkin ratusan tahun yang lalu. Nah itulah sejarahnya batu kota di sini. Kebanyakan mereka cuma lewat aja, karena di sini agak sedikit mistis. Ya dulu sejarahnya tuh ada orang dari desa tetangga jauh, dia itu kena penyakit kusta. Habis itu diungsikan, diasingkan ke daerah di sini. Nah, sampai itu nggak tahu lagi rimbanya kemana. Ya dibilang meninggal nggak ada kuburnya, dibilang dicari nggak ada. Itu sejarahnya. Jadi di sini tuh jadi nggak, orang cuma lewat aja gitu. Cuma nggak diekspos saja sih. Sebenarnya ini suatu objek yang gimana ya, peninggalan purbakala lah. Taman Hutan Raya Mandiangin dan Waduk Riam Kanan adalah sebuah paket wisata yang menjanjikan. Tidak saja alamnya yang indah, tetapi habitat flora dan fauna yang ada di dalamnya memberikan kepuasan batin dan perasaan damai. Keberadaan mereka tidak saja membuat hati terhibur, tapi juga berkontribusi pada pemahaman dan pelestarian alam. Kesenangan dalam mengambil objek ketika kita belum pernah mendapatkan spesies burung yang belum pernah kita capture, suatu kebanggaan tersendiri, menjadi tambahan untuk kita sendiri ya dalam mendapatkan jenis burung, walaupun jenis burung itu endemik atau tidak. Yang jelas yang paling penting adalah kita mengkoleksi jenis-jenis, mengumpulkan burung yang ada di Kalimantan. Itu adalah kebanggaan saya sendiri lah, untuk mendapatkan dan mengumpulkan, dan suatu saat menjadi sebuah gambaran bahwa burung di Kalimantan Selatan itu indah.
Untuk jenis burung memang tidak terlalu banyak, ya hampir 100-an ada lah. Dari jenis burung biasa hingga burung yang tercatat endemik di Kalimantan Selatan. Fauna seperti beberapa burung endemik Kalimantan yang berhasil didokumentasikan menjadi catatan sejarah tersendiri. Bagaimana mereka hidup berjuang di tengah maraknya perburuan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan satwa alam liar mengajarkan kita tentang ketekunan. Meskipun angin kencang menghalangi, mereka terus terbang ke tujuan. Dari hewan yang hidup bebas di alam, kita belajar kebebasan sejati. Mereka tidak pernah terikat oleh rantai apapun, hanya mengikuti kata hati mereka. Kita harus belajar tetap bersyukur dan bahagia meski dalam kesulitan. Tetap jaga dan lestarikan alam. Semoga alam kita menjadi lebih baik dan seperti burung yang di dalamnya, karena burung menciptakan sebuah kehidupan yang berkepanjangan untuk alam. Dari buah yang mereka bawa kemudian menjadi tanaman pohon yang tidak perlu kita tanam, yang dengan sendirinya bisa tumbuh. Itulah yang perlu dilestarikan.